Ya. Salah satu misalnya ada reaksi atau aspirasi masyarakat yang misalnya tidak setuju atau tidak menerima atau apa menolak pemerintah kan seperti itu. Dengan adanya DPRD seharusnya tidak perlu terjadi demo yang hari ini yang dilakukan oleh gerakan masyarakat Jakarta itu di situ. Tapi nampaknya fungsi DPRD ini belum berjalan atau tidak berjalan, ya maka ini yang kemudian harus menjadi pertanyaan kan. Saya dulu selalu mengingatkan kepada DPRD seluruh Indonesia, kalau misalnya itu masyarakat menyalurkan aspirasinya di jalan terus, ya, dan DPRD tidak bisa ngapa-ngapain, bubarin saja itu DPRD seluruh Indonesia, kan seperti itu. Nah sekarang ada respons begini, apalagi DKI sebagai barometer, maka yang tadi disebut oleh Pak Ali ini, bahwa ini memang harus segera dikanalisasi melalui ruang parlemen di situ. Nggak bisa dibiarkan terus menjadi bola liar di ruang publik, ya. Bola liar karena ini melibatkan massa dan bisa menimbulkan gesekan yang tidak perlu nanti. Maka DPRD itu oleh undang-undang menyiapkan mekanisme-mekanisme pengawasan, interpelasi, angket hingga menyatakan pendapat. Ya, dari fungsi inilah yang bisa mengontrol kepala daerah itu. Saya ingat satu kasus yang dulu juga tidak habis pikir saya, itu kasus Aceng Fikri kan, di Garut tuh. Dia nikah hanya sekedar tidak mencatat, ribut DPRD-nya di sana. Gitu. Dia nikah padahal ibadah itu kan, Pak Jaya kan nikah. Hanya karena mungkin belum mencatat, ribut DPRD-nya, seluruh Indonesia ribut. Nah, kan seperti itu. Harusnya ini menjadi batu apa ya, inspirasi bagi DPRD DKI bahwa ada kelompok masyarakat, ada gerakan masyarakat seperti ini yang kemudian ternyata tidak bisa menerima menerima komunikasi yang positif dengan kepala daerahnya. Menurut Anda kenapa DPRD kesannya tidak acuh begitu? Ya, walau alam ini politik kita bagaimana kan seperti itu. Nah, kalau begini terus ya harusnya sibuk memikirkan Wagub. Sekarang begini, itu kan makanya tadi saya bilang ini teknis. Soal Wagub menjadi gubernur itu teknis, kan itu teknis. Tapi yang paling penting adalah kok ini ada yang istilahnya Pak Ali, ada kebakaran di luar ini. Kenapa DPRD diam-diam aja nih? Harusnya sudah bunyi itu sirenenya nyong gitu. Harusnya anggota DPRD yang punya hak-hak secara personal udah mulai bergerak masing-masing nih. Apa yang dia harus lakukan? Apa yang dia harus lakukan nih di sini? Dia dipilih oleh rakyat di situ. Dia bisa melakukan interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Tapi nggak ada. pendapat. Nah, ada nggak dari GMJ ngobrol dengan DPRD ini? Saya minta dong diwakilkan sebagai yang sudah memilih. Saya sudah 2 kali ke DPRD dan sudah ketemu dengan Ketua DPRD DKI, Pak Setio Edi. Bahkan kami menawarkan rekonsiliasi antara koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih. Kenapa Anda tidak duduk sama-sama, saya bilang. Udah musyawarah mufakat, Ahok ini kan sumber konflik. Udah kita selesaikan aja. Pasti dari PDIP masih ada kader-kader yang baik, yang muslim, yang dicintai oleh masyarakat. Sudah, jadikan aja dari PDIP sekarang. Itu gubernur dari PDIP. Dan kemudian kan ada aturan lagi di DKI. Apa jawaban dari DPRD saat itu? Mereka sedang menggodok sampai sekarang. Sedang menggodok sampai nunggu ada GMJ 99 ormas begitu ya? Itu GMJ waktu datang ke DPRD. Pertama, dan tadi juga kita diterima. Tapi tadi tidak ada ketua. Tapi tawaran kami adalah kenapa kita tidak habisi aja yang sumber konfliknya. Kita habisin aja itu. Jadi damai, selesai, gubernurnya PDIP yang pilih. Mungkin kalau seperti itu hasilnya jadi tidak musyawarah mufakat karena hanya satu pihak yang bukan satu pihak, maksudnya mayoritas yang kemudian menjadi yang diakomodir keinginannya. Kan maunya nggak ada Pak Ahok begitu kan kalau dari GMJ. Ya artinya Ahok itu kan sumber konflik. Bagi GMJ? Bukan bagi GMJ, masyarakat Jakarta loh. Saya bisa turunin orang 1 juta. Kita akan sambung lagi nanti Pak Farul Razi setelah ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menghubungi juga salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Sesaat lagi. Ahok sudah menentang, melanggar konstitusi, di mana Ahok ingin menghalangi umat Islam melaksanakan ibadah. Saya udah bikin surat, udah disiapin, kirim ke Menkumham, minta pembubaran, rekomendasi pembubaran FPI dari seluruh Indonesia. Yang selama ini tidak ada yang berani ngajuin bubarkan mereka. Kayak orang hebat aja mereka menjadi konstitusi.
Bola tadi dikatakan Pak Ali dan juga Bang Irman ada di DPRD. FPI juga sudah menyuarakan atau GMJ sudah menyuarakan ke DPRD. Tapi sampai sekarang, iya kan saya tadi jawab GMJ. Saya protes. Iya, saya bilangnya GMJ. GMJ. Iya, saya Jangan bilang FPI terus, jangan. Sudah memberikan suaranya kepada DPRD. Tapi sayangnya sampai saat ini kita belum melihat mana hak-hak yang digunakan untuk mengakomodir suara ini. Kalau Bang Irman bilang nggak ada yang terlambat atau memang harus dilakukan, lebih baik dilakukan saat ini atau sudah pelantikan? Begini, paralel aja jalannya. Kalau memang ada kebutuhan untuk melaksanakan segera, misalnya kan kumpul tanda tangan nih, bawa ke paripurna DPRD, kita mau apa nih? Menurut saya hak menyatakan pendapat aja langsung ya. Buat hak menyatakan pendapat, selidiki di situ barang sebulan 2 bulan ya di situ. Seperti tuduhan gerakan masyarakat Jakarta, mungkin ada tuduhan-tuduhan lain berikutnya diperiksa saja. Tiba waktu pelantikan yang harus dilakukan seperti keinginan pemerintah sesuai Perpu yang berlaku saat ini, wakil gubernur tetap jadi gubernur kan di situ. Wakil gubernur tetap jadi gubernur sambil dia kemudian menjalankan tugas gubernur, proses ini masih bisa jalan terus. Proses karena ini fungsi yang peristiwa hukum yang terpisah ya. Peristiwa antara pelantikan wakil gubernur menjadi gubernur dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap kepala daerah, ini proses hukum yang terpisah. Efeknya kepada kehidupan bernegara di DKI Jakarta gimana? Kenapa? Efeknya dengan kehidupan nanti kan kalau misalnya nih Bang Irman ada hak yang diajukan lalu kemudian akan mempengaruhi posisinya Pak Ahok misalkan, terus langsung harus kosong lagi posisi, ini kan proses lagi. Ini gimana? Enggak. Dalam arti seperti itu sudah ada semua mekanismenya. Ya kalau kosong diisi lagi, ada mekanismenya semua. Ya dipilih DPRD kalau nggak salah kalau kosong dan lain sebagainya kan. Yang penting ini adalah ini kan ada memang ini ada dua kutub ya. Ada kelompok masyarakat, ada pemerintah kan seperti itu. Ada pemerintah kan. Pemerintahnya memang kontroversial kan. Yang seharusnya dia bisa meredam konflik. Nampaknya dia bagian dari konflik itu ya. Jadi fungsi daulat rakyat inilah DPRD kan. DPRD DKI di sini harus juga bisa membuktikan dirinya bahwa dia DPRD daerah khusus ibu kota itu bisa betul-betul mewakili aspirasi rakyat kan. Karena sebenarnya kalau suatu saat ke depan DPRD DKI tidak bisa macam-macam, maka kebutuhan namanya DPRD di daerah khusus itu menjadi tidak perlu ada. Maka ini menjadi ujian bagi DPRD DKI untuk betul-betul dia perlu ada atau tidak gitu. Pak Ali, kalau sudah begini posisinya, apalagi tadi Pak Fahru Rozi bilang siap tuh menyiapkan 1 juta massa dari GMJ untuk kemudian menolak Ahok. Harus apa sebagai pemimpin? Apakah kepentingan yang lebih banyak atau mayoritas ini harus diakomodir atau bagaimana Pak Ali? Baiknya. Nah ini artinya kalau DPR tidak menjalankan fungsinya untuk memadamkan istilah tadi yang sebutkan kebakaran ini, api kebakaran ini, itu kebakaran akan meluas itu. Apalagi tadi Pak Rozi mengatakan akan mengerahkan 1 juta warga Jakarta. Itu saya kira akan mempersulit kinerja pemerintahan DKI yang akan datang. Mestinya DPR harus tanggap seperti ini nih ya. Mestinya tahu bagaimana supaya kinerja pemerintah DKI itu dapat efektif. Kalau seperti ini terjadi terus nanti apalagi berkembang, itu menjadi terkendala kerja pemerintah DKI seperti itu. Nah, bagi Pak Ali, GMJ sendiri sudah melakukan gerakan ini dan akan terus melakukan ya Pak Fahru Rozi. Ini sudah benar atau bagaimana? Atau mungkin bisa dimusyawarahkan lagi atau bagaimana Pak Ali? Ya, saya katakan tadi, menyampaikan pendapat itu kan nggak dilarang di Indonesia itu, ya kan? Demo juga nggak dilarang. Sepanjang tidak melakukan anarkisme, radikalisme, apalagi terorisme itu tidak melanggar undang-undang. Seperti itu kan? Contoh, tolong berikan kepada saya kalau menyatakan pendapat itu melanggar undang-undang kan setahu saya nggak ada seperti itu ya. Ya kan? Bahkan orang demo aja sampai dikawal oleh polisi, diamankan polisi. Karena apa? Karena itu dibenarkan untuk di Indonesia seperti itu, ya kan? Nah. Jadi nggak apa-apa ya Pak Ali, asal tidak ada aksi vandal, itu kekerasan, pengerusakan dan lain-lain mungkin yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sebelumnya. Tidak ada larangan kok, ya. Itu kan menyatakan pendapat gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya, ini saya katakan sekali lagi, ya itu yang berperan sekali untuk memadamkan kebakaran yang kemungkinan bisa meluas adalah DPRD DKI Jakarta. Nah, kalau DPRD nggak memainkan perannya, dia akan dicatat sebagai ya suatu hal yang tidak efektif lagi gitu loh. Tadi makanya disebutkan ya gitu seperti itu kan ya.
Kalau nggak berarti untuk apa ada DPRD gitu loh. Setelah ini Bang Ali, saya ingin Bang Irman juga memberikan solusi jalan tengah yang terbaik agar tidak meluas tadi kalau api kebakarannya kalau bahasa Pak Ali tadi. Tapi sesaat lagi kita harus sudah Bang Irman tetap bersama kami. Jalan tengah antara GMJ yang menolak Ahok dan harus apa Ahok dan DPRD yang paling penting dari Bang Irman dulu. Ya, saya bukan jalan tengah, jalan hukum ya. Oke, jalan hukum. Jadi kalau saya begini ya, ini perdebatannya bukan ketentuan pasal 173 ya, itu. Betul, ya, perdebatannya itu di situ. Bukan ini yang diperjuangkan oleh DPRD pasal 173 itu, karena di antara pakar hukum termasuk saya juga itu ada ketentuan lain di situ yang harus dibaca kan di situ. Ini soal filosofi pemilihan gubernur kepala daerah. Tapi yang menjadi penting, menjadi concern DPRD adalah gitu kan. Ada apa masyarakat begitu menolak kepala daerahnya kan seperti itu, terus kepala daerah juga membubarkan ormas itu kan seperti itu. Nah, ini perlu untuk kemudian diselidiki oleh DPRD apa ini yang terjadi. Kan DPRD punya hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. DPRD DKI kalau tidak punya pengalaman untuk melakukan hak menyatakan pendapat, coba studi banding ke Garut sana. Kan studi banding ke Garut, DPRD Garut di situ. Mudah-mudahan didengar. DPRD Garut hanya persoalan nikah belum dicatat itu berhasil menjalankan fungsi pengawasan. Jadi Bang Irman menunggu fungsi yang digunakan oleh DPRD. Oke. Pak Ali, saya ingin dengar Pak Ali, apa yang Anda harapkan dari GMJ juga mungkin yang melakukan itu dari Pak Irman sudah bagus tadi ya. Jadi ya menurut saya DPRD itu lembaga politik gitu ya. Lembaga politik. Jadi ini bisa saja ya. Dari segi hukum, seperti kata Pak Irman, itu dibenarkan. Tapi dari segi politik tidak. Karena ini ada penolakan dari masyarakat, ya kan? Nah itu. Maka solusinya adalah DPRD harus bertemu dengan GMJ. Ya, apa yang Anda maui, gitulah. Ini perlu bertemu, duduk bersama DPRD DKI dengan gerakan masyarakat Jakarta tadi itu kan, sehingga dicari solusinya bagaimana, apa yang Anda tidak mau dan sebagainya itu bisa dibicarakan di situ ya. Makanya itu perlu ada pertemuan yang intensif. Nah ini masalah ya penyelesaian politik seperti itu ya. Nah, bahwa ini bukan hanya FPI tapi ada 98 ormas lain Pak Ali, tapi sejauh ini Pak Ahok memilih untuk besok mengirimkan surat. Apakah itu langkah yang baik untuk rekonsiliasi atau istilahnya perbaikan begitu antara GMJ juga dengan Ahok hubungannya? Ya, jadi apa namanya tadi katakanlah konflik atau yang saya sebut kebakaran tadi agar tidak menjadi meluas ya, itu DPRD yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran harus menjalankan perannya. Itu aja udah. Ya, caranya bagaimana? Bertemu dengan GMJ. Bertemu dengan GMJ itu ya. Dialog lah. Apa jalan keluarnya? Saya kira tidak ada problem yang tidak ada jalan keluarnya itu. Nah, mesti ada jalan keluarnya itu. Baik, Pak Ali. Terakhir Pak Rozi, walaupun mungkin ada beberapa kata-kata Pak Ahok yang menyinggung atau statement yang menyinggung perasaan dari GMJ, tapi apakah bisa dimaafkan mungkin oleh GMJ? Kalau secara agama sulit dimaafkan. Secara pribadi kita nggak pernah punya masalah dengan orang. Tapi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub, tadi kawannya juga ikut orasi kawan. Salah satu ketua MUI ikut orasi tadi. Ya, kita punya tawaran rekonsiliasi. Ini kan indah sekali. Supaya PDIP bisa menerima, koalisi Indonesia Hebat bisa duduk sama-sama dengan merah putih. Ayo kita bicarakan. Gubernurnya dari PDIP dan kami yakin PDIP punya kader-kader yang baik, yang cerdas, yang pinter, bahkan bisa lebih dari Ahok. Kenapa tidak? Jadi tetap dan bukan ini Pak Ahok, selesai. Artinya sumber konfliknya habis. Itu kan penawaran yang
Saya sedikit, Mbak Balkis. Iya, sedikit, Jadi Pak Iman. DPRD itu adalah forum klarifikasi bagi kepala daerah Ahok itu sendiri mungkin ya. Kan daripada saling sahut-sahutan di media begitu kan, seperti di koridor di situ kan belum tentu tuduhan teman-teman masyarakat Jakarta itu benar juga. Silakan Ahok membela diri di situ. Ya, mengklarifikasi ini apa, dan ketemulah nanti di situ solusinya, bahwa kemudian solusinya adalah kemudian berujung pada proses pemberhentian itu soal lain kan, seperti yang penting ada proses klarifikasi konstitusional dulu kan, belum tentu berujung ke sana. Tapi DPRD harus membuka ruang itu, jangan dulu ketakutan ini soal bicara apa dan lain sebagainya. Ini koridor konstitusional harus dibuka. Mudah-mudahan kalau nanti ada koridor itu, Pak Fahru Rozi, agar dijalankan dengan damai lagi. Seperti tadi, bukan yang seperti beberapa waktu lalu, akhirnya jadi jangan disebut-sebut itu lagi dong. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahru Rozi. Ini nyerang-nyerang juga ini. Enggak nyerang. Kita klarifikasi, Pak. Iya, tenang aja. Jadi, jangan, kita ini sudah baik, sudah damai, sudah rapi. Ayolah sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada wadahnya. Yang pasti dari DPRD, Pak, agar lebih tenang lagi penyelesaiannya. Terima kasih Pak Fahru Rozi, terima kasih juga Bang Irman, terima kasih Pak Ali Mustafa Yaakub sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akhiri Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, dan mudah-mudahan yang terbaik untuk negara atau kehidupan bernegara di Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa.